Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, pada kali ini saya akan membaca kitab At-Targhib wa Tarhib. Kali ini terkait dengan ancaman orang yang tidak mau membayar upah karyawannya dan diperintahkan bosnya untuk mempercepat membayar upah karyawannya atau majikannya untuk mempercepat membayar upah karyawannya. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tarhib man mana al-ajir ajrohu. Ancaman bagi orang yang tidak mau membayar upah karyawannya dan wal amru bi ta'jili ihi, perintah untuk mempercepat membayar upah karyawannya. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Muhammad bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berarti hadis qudsi, salah satun ana khosmuhum yaumal qiyamah, ada 3 golongan yang saya akan menjadi musuhnya atau Allah akan memusuhi mereka. 3 golongan itu pada hari kiamat. Langsung kepada to the point yang terkait dengan topik ini. Warajulun istajaro ajiron, seseorang yang mempekerjakan karyawannya, wastaufa minhu, dan karyawannya telah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, walam yu'tihi ajrohu, dan orang yang mempekerjakan atau bosnya tidak memberikan ajrohu, upahnya atau honornya atau gajinya. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita lihat hadis ini, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menjelaskan orang yang mempekerjakan karyawannya padahal karyawannya sudah bekerja kepadanya, sudah memenuhi kewajibannya, tetapi haknya tidak diberikan oleh bosnya atau yang mempekerjakan, upahnya tidak diberikan, salary-nya tidak diberikan, honornya tidak diberikan atau gajinya tidak diberikan. Orang yang seperti itu nanti akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Berdasarkan hadis ini, berarti ini adalah suatu kezaliman. Seorang pemberi kerja atau perusahaan atau majikan atau bos ya yang memberikan pekerjaan kepada karyawannya sudah melakukan pekerjaan tersebut tetapi tidak dibayar gajinya, itu adalah perbuatan yang zalim ya. Biasanya kan kalau kita menerima suatu karyawan, kita buat kontrak perjanjian kerja, pasal demi pasal itu sudah dipenuhi oleh karyawannya, karyawan sudah bekerja, sudah maksimal, kemudian pemberi kerja tidak mau membayar upahnya, itu adalah perbuatan yang zalim. Rasulullah bersabda, mutilul ghani zulmun, rawahu Bukhari. Menunda-nunda orang yang mampu melakukan kewajiban, termasuk dalam tema ini kewajiban membayar upah karyawannya, tidak dibayar, ditunda-tunda,
Zulmun itu adalah perbuatan zolim. Ini mutilun, menunda-nunda. Di hadis ini man'un, menolak atau tidak memberikan, menunda-nunda saja, ya itu sudah perbuatan zolim. Apalagi tidak mau membayar karyawannya. Ini secara hukum perdata majikan tersebut wan prestasi, ya, menyalahi janji atau ingkar janji. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, penuhi janji-janji kalian, penuhi akad-akad kalian, penuhi perjanjian atau perikatan kalian yang telah kalian buat, termasuk dalam perikatan pekerjaan atau perjanjian kerja atau kontrak kerja. Nah, ya, memang diperintahkan untuk membuat kontrak. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-muslimun ala syurutihim illa syarton harroma halalan au ahalla haroman. Orang muslim, ya, wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak, kecuali satu syarat yang isinya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kalau sudah kontrak dibuat, perjanjian kerja sudah dibuat, salah satu pihak dan harus memenuhi itu, ya, misalnya pekerja harus bekerja sesuai kriteria yang ditentukan, upahnya sudah ditentukan, pekerja harus bekerja sesuai kontrak itu. Kemudian, ya, ada juga kewajiban dari yang memberi kerja itu membayar atau memberikan honor, salary, gaji, upah yang telah ditentukan di awal di dalam kontrak. Memang Rasulullah SAW bersabda, kalau kita memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja, maka kita beritahu jumlah honor atau salary yang akan dia terima, apakah itu harian, apakah itu mingguan, apa itu bulanan, dan hak-hak lainnya. Ya, jadi para pendengar rahimakumullah, berdasarkan hadis ini dan beberapa ayat Al-Quran, ya, surah Al-Maidah ayat 1 dan hadis Rasulullah SAW, kita sebagai pemberi kerja tidak boleh menunda-nunda, ya, pembayaran upah dari karyawan kita, atau malah tidak dilarang atau diharamkan, malah menahan gajinya atau juga haram memotong gajinya, kecuali ada kesalahan atau ada hal-hal yang dia lakukan melanggar hukum atau melanggar perjanjian. Selama itu normal-normal saja, sudah terpenuhi, maka seorang pekerja, ya, haram menunda atau tidak memberikan gaji karyawannya. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Ibnu Umar dan orang tuanya. Qala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah SAW bersabda, utul ajir ajrohu qabla ayyajiba arokuhu. Berikanlah pekerja gajinya sebelum kering keringatnya. Rawahu Ibnu Majah an riwayah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam wa qad usiqa, dan telah dikuatkan. Para pendengar rahimakumullah, berdasarkan hadis yang kedua ini, kita sebagai majikan atau pemberi kerja atau bos atau yang mempunyai usaha, owner atau lainnya, di sini diminta oleh hadis ini, Rasulullah merintahkan kepada pekerja, kepada pemberi kerja, untuk cepat-cepat memberikan kepada karyawan kita upahnya sebelum keringatnya kering, ya.
Tidak boleh menunda-nunda. Mutilul goni sulmun, menunda-nunda ya, padahal kita mampu untuk membayarnya, itu adalah perbuatan aniaya atau perbuatan zalim. Dan ini juga melanggar undang-undang ketenagakerjaan ya. Itu kan kita sudah memerintahkan dalam kontrak atau membuat kontrak, karyawan kita sudah bekerja, terus kita tunda-tunda ya. Siapa tahu karyawan kita ini butuh ya untuk membayar utangnya atau menafkahi keluarganya atau untuk cicilan motor atau cicilan mobil, tetapi kita sebagai pemberi kerja menunda-nundanya, itu adalah perbuatan zalim, apalagi tenaganya sudah digunakan sebaik-baiknya bekerja untuk kita. Mereka sudah macet-macet ya di jalan, berangkat pagi agar tidak telat, mereka meninggalkan keluarganya untuk mencari nafkah, yang mereka mengharapkan ada gajinya tepat waktu tetapi ditunda-tunda oleh pemberi kerja. Ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita lihat di sini ya, ya, berikanlah atau bayarlah ya. Di sini kata perintah. Kata perintah ya di dalam kaidah menunjukkan kepada wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Ya, setiap perintah itu adalah wajib ya, illa ma dalla ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menyalahinya. Ketika ada kata-kata uktul ajir ajrohu, bayarlah ya upah karyawan ya sebelum keringat kering, ini berarti hukumnya wajib. Ketika kita menjadi majikan atau pemberi kerja menunda-nunda, itu adalah perbuatan dosa ya, perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, ya dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan kepada hadis yang ketiga. Waruya, dan diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utul ajir ajrahu qabla ayyajiba araquhu. Bayarlah ya karyawan upahnya sebelum keringat karyawan itu kering. Ini hadis ya menguatkan hadis yang nomor 2, riwayat yang berbeda tetapi matannya sama ya. Rawahu Abi Ya'la wa ghairuh wa rawahu Tabrani fil Awsat min hadis Jabir. Nah, ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan lainnya, dan diriwayatkan juga oleh Tabrani dalam Awsat dalam hadis riwayat Jabir. Nah, kalau kita lihat hadis ini ya menguatkan hadis yang riwayat Ibnu Umar, tentunya dari kedua hadis ini sangat memerintahkan kepada kita sebagai pemberi kerja atau majikan untuk segera membayar upah karyawan kita sesuai tanggal yang telah ditentukan ya. Kecuali mungkin ada sesuatu yang memang harus ditunda, dan itu kita sampaikan baik-baik. Misalnya ada penundaan karena ada hal-hal yang sangat mendesak. Tetapi kalau tidak ada halangan, tidak ada kesalahan dari karyawan, kemudian kita tunda-tunda, itu adalah perbuatan yang zalim, perbuatan yang haram ya. Itu perbuatan dosa yang berakibat kepada kita sebagai pemberi kerja akan mendapatkan dosa ya, dosa. Dan di akhirat orang yang mencegah ya tidak mau bayar itu akan menjadi musuh Allah
di akhirat kelak. Demikian apa yang sahabat sampaikan dari hadis terkait dengan kewajiban pemberi kerja untuk membayar upah karyawannya cepat-cepat dan tidak boleh menunda-nunda atau malah haram tidak membayarnya atau memotong gaji karyawan. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi kepada kita sebagai majikan untuk membayar gaji karyawan tepat pada waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.